Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Miftahul Iza dari mahasiswa STKIP ALITB dari Prodi Penjaskes semester 5. Saya ingin menjelaskan tentang bagian akhlak dan mengapa manusia bisa berbuat dosa. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab jama, dari bentuk mufradatnya khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah, berucap dan bertingkah laku yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, maupun melalui perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum perintah dan larangan. Hukum ini tidak lain adalah untuk menegakkan keteraturan dan kelancaran hidup manusia itu sendiri. Berikut ini beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman. Yang kedua, taat. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, khusyuk. Yang kelima, tawakal. Akhlak terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Beliau sangat dermawan, paling dermawan di antara manusia. Beliau sangat menghindari perbuatan dosa, sangat sabar, sangat pemalu, melebihi gadis pengitan. Berbicara sangat fasih dan jelas. Beliau sangat pemberi. Beliau juga jujur dan amanah, sangat tawadu, tidak sombong, tepat janji, menyayangi, lembut, suka memaafkan, dan lapang dada. Beliau mencintai orang miskin dan duduk bersama mereka. Beliau banyak diam dan tawa. Beliau adalah senyuman. Maka oleh sebab itu sepatutnya kita meneladani akhlak Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilaksanakan manusia kepada baginda Rasulullah SAW. Akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Kita harus berbuat baik kepada anggota keluarga, terutama orang tua, ibu yang telah mengandung ketika dalam keadaan lemah, menyusui dan mengasuh kita, memberikan kasih sayang yang tiada tara. Ketika kita lempar, tangan ibu yang menyuapi. Ketika kita haus, tangan ibu yang memberikan minum. Ketika kita nangis, tangan ibu yang mengusap air mata. Ketika kita gembira, tangan ibu yang menandai syukur, memeluk kita erat-erat.
Akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat antara lain: 1. Memuliakan tamu. 2. Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 3. Saling menolong dalam melakukan kebajikan takwa. Yang keempat, menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. 5. Memberi makan fakir miskin. Yang keenam, bermusyawarah dalam segala urusan kepentingan bersama. Yang ketujuh, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita. Yang kedelapan, menepati janji. Akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga merupakan perilaku yang terpuji. Berbuat baik kepada tetangga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagai sabdanya Rasul, "Kalau ia ingin meminjam, hendaklah engkau memberikan pinjaman. Kalau ia meminta tolong, hendaklah engkau tolong. Kalau ia sakit, hendaklah engkau merawat. Kalau ia ada keperluan, hendaklah engkau beri bantuan. Kalau ia mendapatkan kesenangan, hendaklah engkau beri ucap selamat. Kalau ia dapat kesusahan, hendaklah engkau hibur. Kalau ia meninggal, hendaklah engkau antarkan jenazahnya." Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa manusia bisa berbuat dosa. Kata dosa dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan kata azab atau al-jrum. Dosa yang berarti melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu membuat yang diperintahkan syariat Islam, memiliki akibat dalam dampak negatif baik bagi si pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Surat Al-Jasiyah. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau melanggar hukum syariat di dunia, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perilakunya, dan kelak di akhirat ia dijerumuskan ke dalam api neraka. Sekian penjelasan dari saya. Bila masih banyak ada yang kurang, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.